Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, yang menyenangkan, dan yang berkah. Malam ini saya membuat konten atau membuat video yang dihasilkan dari tim yang berada di Cirebon. Sekalian saya gabungkan dengan video saya sendiri yang berada di rumah. Tim kemarin mengerjakan penataan di toko Mutiara Tanjakan di Cirebon, teman-teman. Ini tokonya dilihat dari jalan seperti ini. Besar banget tokonya, kalau dilihat dari jalan nggak kelihatan kalau toko itu besar, tapi dalamnya isinya penuh. Nah, ini jalan raya. Setelah itu di dalamnya seperti gudang gitu saja, seperti gudang, teman-teman, seperti gudang. Terus di situ juga sekalian ada tokonya. Maksudnya tokonya itu menjadi satu dengan gudang, tapi gudangnya panjang ke belakangnya jauh. Terus ini rak-rak yang kemarin yang belum nggak dipakai lagi, ini terlalu berat, terlalu besar, terlalu berat. Itu kemarin ditata di dalam. Sampai sekarang juga ada masih rak-rak yang dipakai, masih banyak, tapi itu kelihatannya mungkin untuk stok-stok saja. Ini masuk toko, begitu masuk toko ya seperti itu, seperti masuk gudang. Terus ini yang di dalam ini yang toko ricikan, toko yang bersih maksudnya. Ini ting-tingnya cat, mesin ting-ting Avian sama Nippon ada di dalam. Ya, terus ini jalan menuju masuk juga seperti itu, nggak terlalu besar. Ini yang belakang, ini masuk lewat belakang, ini masuk lewat belakang. Kalau lewat depan yang itu tadi, lewat depan. Nah, ini teman-teman, setelah ditata seperti ini hasilnya. Setelah ditata seperti ini, cat akhirnya kelihatan semua. Kemarin raknya itu nggak karu-karuan, sekarang cat itu yang kosong kelihatan, yang penuh kelihatan. Maksudnya karena nomornya diurut, jadi kalau stok opnam juga gampang. Kalau mencari yang kosong juga gampang, yang mana mau order, yang mana yang kosong gampang. Ini belum pakai aplikasi, teman-teman, belum pakai aplikasi, tapi minta ditata dulu, nanti sambil jalan pakai aplikasi. Katanya kalau memang belum ditata nggak mungkin saya bisa memakai aplikasi, Pak, ya. Makanya saya tata dulu. Setelah ditata ini penataannya seperti ini, teman-teman. Biayanya berapa ini, Pak? Ini biayanya cuma 50 juta. 50 juta, tapi alhamdulillah orangnya senang banget karena apa? Karena begitu sembari menata itu tidak menghentikan penjualan, teman-teman. Sambil menata itu penjualan tidak berhenti. Jadi nggak khawatir omsetnya kosong, nggak khawatir hari ini nggak dapat uang untuk membayar supplier, tetap berjalan seperti biasa. Ini ditata, ini dilihat dari belakang. Ini rak cat ini sebenarnya sudah ada kemarin, cuman cara menatanya nggak seperti ini. Rak cat ini dipakai untuk raknya barang-barang. Kayak handle kunci, tarikan, laci, dijadikan satu di rak-rak itu. Sekarang seperti ini, si pemiliknya senang banget, kelihatan tokonya longgar, yang kemarin tidak bisa berjalan. Toko ini kemarin kotor, teman-teman, kotor banget, terus awut-awutan, jadi tempatnya barang nggak karu-karuan. Yang mana yang barang itu yang mana yang siap untuk dijual juga nggak ada, yang setelah ngambil barang itu seandainya nggak dibeli sama pembelinya
juga dikembalikan seenaknya gitu loh teman-teman. Jadi ini setelah ditata itu seperti ini. Nah, tim saya di sana menata berapa hari? Cuman 5 hari. 5 hari teman-teman, 5 hari. Berangkat hari Rabu, ya, sekarang sudah berada di rumah. Nah, hasilnya seperti ini, ya, karena memang kerjanya siang malam, ya cepat. Ini. Nah, ini saya juga menata banyak. Ini sekarang yang rekondisi ini banyak toko-toko yang ingin direkondisi. Ini saya ada pesanan untuk toko yang berada di Trenggalek, ada yang di Malang yang rekondisi itu. Biayanya berapa Pak kalau untuk rekondisi? Rekondisi kalau untuk luar kota atau kota-kota dalam provinsi itu minimal ordernya 30. Itu sudah bisa saya tatakan teman-teman. Hasilnya bagaimana? Ya tidak jauh seperti ini. Nanti ini rak-rak lama tetap dipakai lagi, tapi kita yang membimbing, kita yang menata. Rak-rak ini tadi tempatnya engsel, grendel, dan tempatnya pokoknya barang-barang hand shower ditaruh di rak. Nah, ini sekarang sudah tidak seperti itu. Kita hand shower kita cantolkan, kita display, engsel grendel kita masukkan laci, keni yang kemarin di dalam dusnya keni 3 dim, ya di dusnya 3 dim, keni atau itu 3/4 juga di dalam dusnya ditempatkan di dus 3/4. Jadi dus itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, campur baur jadi satu. Nah, ini teman-teman, seperti ini sekarang kondisinya seperti ini. Ini Pak Totoyo senang banget setelah selesai itu. Terima kasihnya kepada saya berkali-kali. Terus terima kasih kepada tim juga berkali-kali berterima kasih kepada tim. Ini saya sekarang video toko yang persiapan untuk menata toko yang berada di rumah. Ini persiapan untuk tokonya Pak Andi yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini alat teknik sudah siap, alat-alat tukang sudah siap, terus saniter sudah siap tapi nggak berada di sini, selang keran, kawat loket semuanya sudah siap. Ini barang-barang yang fast moving semuanya, ini amplas-amplas sudah siap semua. Ini biayanya berapa Pak Andi? Ini sekitar hampir 400 juta termasuk laci, rak, dan mungkin biaya akomodasinya di sana nanti. Tapi uangnya sudah saya terima ini teman-teman, makanya saya nggak berani. Kemarin saya terima langsung saya belanjakan keseluruhan, jangan sampai tersisa. Nanti kalau tersisa nanti itu saya yang repot sendiri. Ini Pak Heri, ini belanjaannya Pak Heri yang berada di Tulang Bawang, Lampung. Biaya berapa perkiraan? 500-an, include 500-an. Seperti ini teman-teman. Ini yang banyak ini keran-keran masih di sini. Ini masih 25%, ini masih 25%. Alat teknik belum ada, alat listrik belum ada. Terus sanitary center juga masih sedikit. Nah, kalau ini sebenarnya sudah lengkap. Miliknya Pak Andi ini sudah lengkap, cuman tempatnya nggak hanya di sini. Ada di toko, ada di sini sebagian, dan ada sebagian yang berada di dalam gudang masih ada. Nah, ini Pak Andi. Pak Andi, laporannya Pak Andi sudah 75% dari total yang dari total budget. Ini untuk rekondisi toko alat listrik berada di Malang, Fajar Bagus ini Malang. Terus ini toko Sarijaya rekondisi yang berada di Trenggalek, karena dekat Sidoarjo dengan Malang, Sidoarjo dengan Trenggalek itu dekat, makanya ini budgetnya cuma 30 juta. Saya tata, saya bimbing, nanti insya Allah lebih nyaman daripada yang sekarang. Ini teman-teman, Trenggalek Jawa Timur insya Allah berangkat hari ini, hari Rabu. Ini laci besarnya jumlahnya sudah sekitar berapa ini? 40 lebih, 40-an ya.
Mungkin tidak keseluruhan kita bawa ke sana, mungkin 30 atau berapa nanti ya, diperhitungkan. Ini termasuk ini karena ini rekondisi, tidak termasuk barang, ya itu tadi biayanya 30, ada yang 35, ya sesuai dengan permintaan lah, sesuai dengan request. Itu teman-teman. Kalau yang barang toko toko baru ya mesti di atas 100, karena apa, lacinya saja sekitar 60-70-an juta. Kalau barangnya apalagi luar Jawa, kalau luar Jawa kita membawa nominal 150 juta ya rugi dengan kontainernya saja 21 juta. Ya itu teman-teman, ya, kita perhitungan seperti itu. Adapun kalau memang ingin ditata ya bisa saja, cuman ya nanti biaya akomodasinya yang agak besar. Nah, kalau ini kan enggak sesuai, nanti insya Allah masih cukup untuk biaya akomodasi dibanding untuk keuntungannya nanti, insya Allah seperti itu lebih murah, karena yaitu tadi biaya budget yang dikeluarkan atau belanja yang dikeluarkan itu banyak, prosentasenya itu banyak. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang ingin menata tokonya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena memang pada prinsipnya teman-teman, toko itu pada prinsipnya kalau memang penataan penataan barangnya itu, toko bangunan maksud saya, toko bangunan dan toko alat teknik, kalau penataan barangnya itu tidak bisa teratur, itu saya yakin stok opnam nggak bisa teman-teman, memang nggak bisa memang. Makanya kemarin yang di Malang ini, toko Fajar ini sebenarnya sudah pakai sistem, sudah lama sudah pakai sistem, cuman untuk menyesuaikan stok, untuk stok opnam itu nggak pernah bisa katanya. Nggak bisa real seperti yang diinginkan, karena ya itu tadi tempatnya maret-marit teman-teman, pasti maret-marit, apalagi cuman rak gitu saja. Jadi kadang-kadang palu yang satu dengan yang lainnya dia campur, akhirnya bagaimana cara menghitung palu yang seandainya palu kambing itu ada 2 dosen di bawah, terus ditindih lagi dengan palu konde yang 1 dosen, terus yang menghitungnya bagaimana, kan sulit. Ya, kalau memang tempatnya itu satu per satu, itu insya Allah bisa engsel, grendel. Karena ya di toko bangunan kan banyak barang kecil teman-teman, makanya harus pandai-pandai untuk menata, harus pinter-pinter untuk menata. Lah, membuat rak juga seperti itu. Kemarin pengalaman yang di Pak Mutiara Penanjakan itu, bikin rak itu ukurannya itu nggak ukuran, maksudnya besarnya nggak ukuran. Membuat rak dari kayu jati, panjangnya itu 2 meter, tingginya 2 meter, terus tebalnya 50 cm, itu menjadi satu. Akhirnya diangkat 10 orang, itu nggak kuat teman-teman. Diangkat 10 orang, ingin mindah, ingin berubah posisi, itu manuvernya sulit sekali, karena di dalamnya sudah penuh barang. Di dalam toko itu juga penuh barang, jadi untuk manuver, untuk putar itu nggak bisa. Nah, kalau laci saya kan nggak seperti itu, teman-teman bisa meniru saja, nggak apa-apa, ditiru saja. Ya ini tingginya 50 cm, terus panjangnya 60 cm, terus ke belakangnya 50 cm, berisi 9 laci, 9 slot. Ini kalau diangkat sekalian barang-barangnya teman-teman, itu nggak berat, apalagi isinya itu kayak fitting itu, mau diangkat kemana masih tetap barangnya di dalam, nggak masalah. Kecuali yang memang isinya paku, meskipun 9 slot diangkat ya nggak mungkin bisa, karena 9 slot itu sudah 60 kg lebih, nggak kuat, ya jebol, rusak lacinya. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Sekedar memberikan informasi, inspirasi saja. Kalau memang berkenan monggo. Saya itu juga nggak
apa namanya itu nggak apa namanya itu nggak mencari-cari amat sebenarnya, nggak mencari-mencari amat. Kalau memang bisa ditiru, ditiru gitu saja, nggak apa-apa. Ya, seperti itu teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.